Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kekakuan taktik Fonseca lemahkan identitas tim. Paulo Fonseca kembali menjadi sorotan setelah AC Milan bermain imbang 0-0 melawan Juventus di San Siro, terutama karena sejumlah keputusan taktisnya dianggap aneh dan tidak efektif. Sementara pendekatannya telah terbukti brilian dalam beberapa laga besar seperti kemenangan atas Inter Milan dan Real Madrid, ada kekhawatiran bahwa dia gagal memberikan keseimbangan di timnya untuk pertandingan lain yang lebih penting dalam perburuan Scudetto. Milan Press menyoroti bahwa pendekatan Fonseca tampaknya tidak konsisten, seperti pendekatan bertahan versus Juventus. Dalam upaya memperkuat pertahanan, AC Milan justru kehilangan daya serang sepenuhnya dengan hanya satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Sementara pendekatan terbuka versus Cagliari, saat Milan bermain lebih menyerang, I Rossoneri justru kebobolan 3 gol, menunjukkan kelemahan dalam struktur pertahanan. Kurangnya keseimbangan ini membuat AC Milan sulit untuk menemukan pola permainan yang konsisten, terlebih dengan pilihan pemain dan peran yang tampaknya tidak maksimal. Keputusan peran para pemain juga patut dipertanyakan, seperti Tijani Reinders di formasi 4-4-2, di mana Fonseca menempatkan Tijani Reinders dalam peran yang lebih defensif selama fase non-penguasaan bola, membatasi kontribusinya di lini tengah untuk menghubungkan transisi serangan. Padahal kemampuan terbaik Reinders justru muncul ketika dia memiliki ruang untuk bergerak di antara lini. Kemudian mengubah posisi Rafael Leao di lini tengah. Leao yang biasanya efektif menyerang dari sisi lapangan ditempatkan lebih sempit bersama Alvaro Morata. Posisi ini tidak memanfaatkan keunggulannya dalam duel 1 lawan 1 melawan bek sayap lawan, sekaligus melemahkan fase tekanan Milan tanpa bola. Kemudian Yunus Musah yang beroperasi di sisi kanan. Musah, seorang gelandang yang lebih nyaman di tengah, ditugaskan menggantikan peran menyerang yang biasa dimainkan Samuel Chukwueze atau Christian Pulisic. Hal ini terbukti tidak efektif karena ia tidak memiliki kemampuan melebar yang dibutuhkan untuk melawan pemain seperti Andrea Cambiaso. Serta Alvaro Morata di lini depan yang tampak bekerja keras untuk membuka ruang, tetapi perannya tidak menghasilkan ancaman berarti di dalam kotak penalti. Ketiadaan Pulisic sebagai penghubung serangan juga membuat Morata sering terisolasi oleh para bek lawan. Beberapa rekrutan musim panas juga menjadi sorotan. Dengan Strahinja Pavlovic, Emerson Royal dan Alvaro Morata belum menunjukkan konsistensi atau performa yang sesuai harapan. Bahkan pemain muda seperti Yunus Musah kesulitan menyesuaikan diri dalam skema Fonseca. Keputusan Fonseca untuk bermain aman melawan Juventus juga tampak seperti langkah yang hanya bertujuan untuk meminimalkan kerugian, meskipun Milan sebenarnya membutuhkan kemenangan untuk tetap bersaing di jalur Scudetto. Dengan hasil yang mengecewakan ini, Fonseca menghadapi tekanan untuk segera menemukan solusi. Pertandingan Liga Champions melawan Slovan Bratislava akan menjadi ujian berikutnya. Tetapi tanda-tanda kebangkitan dan keseimbangan diperlukan jika AC Milan ingin mempertahankan ambisinya di musim ini. AC Milan bersiap kehilangan Davide Calabria dengan status free transfer. AC Milan harus bersiap kehilangan kapten mereka Davide Calabria dengan status free transfer di akhir musim, sebab proses perpanjangan kontrak sang pemain sampai saat ini masih terhenti. Davide Calabria sendiri bermain untuk Rossoneri sejak melakoni debut kompetitifnya di tahun 2015 silam dan memantapkan dirinya sebagai pemain inti di San Siro, namun belakangan ini statusnya mulai berubah. Hal ini terbukti dengan catatan sang pemain, di mana ia hanya 3 kali menjadi starter di semua kompetisi di bawah pelatih Paulo Fonseca musim ini. Pemain didikan Akademi Milan tersebut kalah bersaing dengan Emerson Royal yang menempati posisi sama, meski sejauh ini pemain asal Brasil tersebut masih tampil kurang konsisten, bahkan jauh dari kata memuaskan. Fonseca juga lebih suka memainkan Filippo Terracchiano yang bisa dipindah ke sisi kanan jika Emerson Royal butuh rotasi atau tidak bisa dimainkan karena alasan tertentu.
Media Korea dello Sport melaporkan jika semua data tersebut menunjukkan ini akan menjadi musim terakhir bek sayap itu di klub karena pembicaraan untuk perpanjangan kontrak telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Rossoneri tidak akan membuat pengecualian pada kebijakan mereka yang membuat mereka tetap teguh dalam negosiasi dengan banyak pemain lain di masa lalu. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Calabria akan menambah daftar pemain Milan yang meninggalkan klub di akhir kontrak mereka setelah mengenakan ban kapten, setelah sebelumnya ada nama Gianluigi Donnarumma, Riccardo Montolivo, dan Massimo Ambrosini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.